Tuhan pengakuan kami saat ini. Kami Tuhan menyerahkan hidup kami seutuhnya kepada-Mu Bapa. Untuk hormat, untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Allah. Saat ini Tuhan bersama-sama kami duduk diam di hadapan-Mu ya Allah. Kami belajar merenungkan firman-Mu Tuhan. Buka hati pikiran kami ya Allah. Kuasai kami dengan secara kudus-Mu Tuhan. Supaya kami mengerti, kami boleh memahami kehendak-Mu apa. Dan kami mampu menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua Tuhan. Kami siap untuk menerimanya. Dan kami sambut firman-Mu di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan membuka dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-6. Kita akan membaca ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, sementara ibu bapak saudara semuanya akan membaca ayat yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Yang berbahagia kita yang tidak saja mendengar, yang menyimpan, dan yang melakukan firman Tuhan. Ibu bapak sekalian dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat siang hari ini kami beri tema mengampuni. Mengampuni. Sering sekali bagi kita, kalau sudah berkali-kali kita disakiti, kita dikecewakan, kita difitnah, sulit untuk kita mengampuni. Bahkan sering kita mengatakan mengampuni itu ada batasnya loh. Berapa kali? 3 kali. Sudah capek saya untuk mengampuni. Sering kita mengatakan hal demikian. Mengampuni, kesel aku mengampuni. Orang itu terlalu berbuat kayak gitu terus. Sehingga sering kali kita berhenti untuk mengampuni orang. Namun firman Tuhan pada saat siang hari ini sungguh-sungguh mengajarkan kepada kita supaya kita mengampuni. Bahkan mengampuni yang tidak ada batasnya. Ayat yang ke-12 katakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sehingga kalau dalam ayat ini jelas sekali, mengampuni itu merupakan suatu keharusan. Wajib kita mengampuni. Dan tidak ada batasnya. Bahkan dikatakan mengampuni tidak sekali, 2 kali, 3 kali, tidak. Tidak hanya dihitung oleh jari, tapi kita harus mengampuni sekian kali. Waduh. Oke. 70 kali 7 kali. Waduh. Ini namanya seperti apa? Yang Tuhan katakan pengampun itu tidak ada batasnya. Kalau kita mengampuni tidak dibatasi oleh jumlahnya. Jadi kita lihat kalau orang tidak mau mengampuni, Tuhan juga mengatakan aku pun tidak mau mengampuni kamu. Sehingga mengampuni itu sebenarnya ada dampak untuk diri kita. Apa sih keuntungannya dan apa ruginya kalau kita tidak mau mengampuni? Sering orang, aku nih orang ngampuni dia, wes aku kok beres, aku orang ngopo-ngopo dia. Nah, apapun yang kita punya, kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, di dalam hidup kita tidak ada ketenangan. Jadi butuh ketenangan, kedamaian, sukacita itu kalau kita ada dan mau mengampuni orang lain.
Kita akan lihat dulu keuntungan. Keuntungan kalau kita mau mengampuni orang. Yang pertama, keuntungan yang kita dapat apa? Yang pertama kali, kesalahan kita pun diampuni oleh Tuhan. Kalau kita mau mengampuni, kesalahan kita pun diampuni oleh Tuhan. Ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu juga, akan mengampuni kamu juga. Kalau kita tidak mau mengampuni, ya Bapak juga tidak mengampuni kita. Maka mengampuni itu hal yang sangat-sangat sebenarnya wajib bagi kita. Bukan sunnah hukumnya, tapi sebetulnya wajib. Mengampuni orang, kita wajib mengampuni. Kalau kita mengampuni, hubungan kita dengan Tuhan itu enak. Dan hubungan dengan sesama juga enak. Bahkan penghalang bagi kita, kalau kita meminta, kita berdoa berkali-kali, namun kita mempunyai dendam, kita mempunyai sakit hati, seringkali doa kita tidak terkabul. Jadi perlu kita ini suatu pengampunan dulu. Dan apa sih kita tidak dikabulkan doa-doa kita? Masih adakah dendam dalam hati kita? Masih adakah yang tidak beres dalam hidup kita ini? Kita perlu bereskan dulu. Doa itu merupakan hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan mau kalau kita berdoa dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Jangan sampai kita berdoa, tapi kita masih punya dendam, jangan. Berdoa dengan kesungguhan hati kita, mengampuni orang, itu nikmat banget kok. Kalau kita mau mengampuni orang. Tapi sering sekali kita, dia udah nyakiti aku sakit banget. Aku masih ingat sakit hati kayak apa, dia menyakiti kayak apa, masih ingat terus. Namanya dendam itu nanti. Jangan terus diingat-ingat. Biarlah seperti itu, tidak apa-apa. Serahkan saja sebagai anak Tuhan pada Tuhan. Ini berarti yang pertama, kalau kita tidak mau mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni kita. Yang kedua, kalau kita mau mengampuni, apa yang kita dapat? Yang kedua, perasaan lega dan sukacita. Perasaan lega dan sukacita. Coba kalau di dalam ruangan ini ada yang dendam, kira-kira ketemu dengan mukanya itu seneng enggak? Wah, aku hanya jangan ngerem rupanya aku ya apa sih pengen aku. Nah, itu tidak bagus. Ketemu enggak ada sukacita. Sukacita hilang. Sehari-hari dari rumah sudah siapkan. Wah, aku mau makan yang kayak gini yang enak, saya mau ibadah yang luar biasa. Tapi begitu ketemu dengan orang yang tidak kita sukai, di situ muncul apa? Wanyel siang hati. Nah, tidak ada sukacita. Namun kalau kita mau mengampuni orang, ada sukacita yang besar. Kita akan lega, aduh enak banget ya. Ternyata bersama dengan teman-teman itu enak sekali. Tidak punya dendam, tidak punya masalah. Jadi urusan kita dengan orang lain selesai, bebas kita ya. Orang yang tidak punya masalah, orang yang tidak punya dendam, tidak punya perasaan kawan-kawan dengan orang lain, itu enak banget. Mau ketemu dengan siapapun, kapanpun nikmat banget. Tapi kalau mereka punya masalah, ketemu dengan orang, wes anyel tok. Makanya mari kita mau, kalau kita sungguh-sungguh mau mengampuni orang, ada perasaan lego banget. Orang Jawa senangnya lego ya. Lega banget, aku plong banget, bebas, merdeka gitu ya. Merdeka tidak hanya negara yang merdeka, perasaan pun juga merdeka. Kalau kita tidak punya musuh, tidak punya perasaan dendam, tidak punya sakit hati, merdeka kita. Enak banget dimanapun berada, enak sekali. Nah ini, ada perasaan lego, bebas kita, merdeka. Nah yang kedua, perasaan lega, ini yang apa, yang bagaimana? Tidak akan menghalangi sukacita kita. Nek seneng banget, nek wis lego, kayak apapun adaan kita tetap senang. Tapi coba kalau anyel sih, nggak ada sukacita, cemberut. Walaupun uangnya banyak, kekayaannya melimpah, tetapi kalau tidak lega hatinya, tidak ada sukacita. Ketemu musuhnya, ketemu di sini seperti ini, nggak ada sukacita. Maka sukacita itu kalau kita bebas, kita lega, kita mau mengampuni, kita mau mengasihi dengan sungguh. Orang yang mau mengampuni pasti akan bisa mengasihi. Ya. Tapi kalau orang tidak mau mengampuni, tidak mungkin dia akan bisa mengasihi. Seperti hari ini, Bu Tafi, nah, sudah tak teluk ya.
bingung kemarin, aku naik apa ya? Kalau saya ya boleh naik pesawat. Naik pesawat tadi? Naik mobil? Bis? Kereta. Kalau saya boleh naik pesawat cepat, wis tekan gone. Walaupun naiknya grek atau gini sih, tapi kan enak. Perutnya digondeng di situ. Nah, tapi kalau naik kereta berapa jam? Wah, 10 jam sininya sudah mulai pegel-pegel. Rafi tenang aja. Tapi perempuan itu kalau sudah mulai hamil segitu bawa awak kosong ya benar. Perutnya lagi sudah gini-gini. Yes. Nah, ini. Makanya tapi karena sukacita ya, karena senang, lega aku bawa ketemu nanti ada harapan aku ketemu orang tua aku, ketemu saudaraku, lega ada sukacita ya benar. Walaupun jane wah wis tenang. Kau bawa petangnya ngolet-ngolet barang. Ngolet enggak tadi, Mbak? Wah, nang bolo piye kok petang ki mengoneng dina kayak gitu ya. Saking ini nih 10 jam meneng wae gitu, waduh rasane ngeri sekali. Makanya yang masih remaja-remaja ini jangan sok wani karo orang tua yang ngono ki lho, ya. Nek yang ngono ki waduh. Saiki Raffi harus menjadi bapak siaga nanti. Ya Raffi. Nah, harus siaga terus jagain. Waduh, nanti kapan ini? Nah, ini makanya ada sukacita yang melimpah, ada pengharapan nanti. Makanya lega banget, bebas, nggak punya dendam itu enak, enak sekali. Tapi kalau punya dendam, enak enggak? Makanya jangan pernah kita ada anyel sama orang, nggak usah anyel. Apalagi kita satu keluarga di sini, satu keluarga. Di sini saya yakin tidak ada yang neko-neko. Kalau masih ada yang anyel, kita harus serahkan Tuhan. Jangan sampai ada ketemu anyel, jangan. Aku mengampuni, aku mengasihi. Kalau kita tegur, tandanya kita dikasihi. Jadi kalau Pak Ronald menegur kita, jangan marah-marah. Namanya itu mengasihi. Bila ditegur, apakah dibiarkan aja? Nah, pertanyaannya, kalau ditegur itu enak. Salah ditegur, diingatkan, seneng banget. Jangan sampai, wah Pak Ronald itu boleh iklan kutok, wah yuk, jangan. Kita harus melihat, berpikir yang positif. Oh berarti aku salah, aku memperbaiki. Perasaan lega tidak memikirkan apa? Kesalahan orang. Kalau salah-kesalahan tidak demikian. Perasaan lega, perasaan sukacita ini senantiasa mencari yang terbaik dari satu dengan yang lain. Jangan mencari jeleknya, tapi mencari yang terbaik. Tidak memikirkan kesalahan. Wis pokoknya tenang aja. Aku tidak mau berpikir neko-neko. Yang ketiga, apa yang kita punya? Yang ketiga, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nah ini, kalau kita senantiasa menyerahkan, mau mengampuni, maka hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Tidak meninggalkan masalah dalam hidup kita ini. Nah kita berpikir yang baik, tenang saja dalam segalanya. Hubungan dengan Tuhan baik, dengan sesama baik. Nah ini berkenan kepada Allah. Dan kita mampu dan bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Kalau kita masih punya anyel, waduh ibadah pun juga tidak senang. Makanya kita lihat seringkali kalau kita punya kesalahan, punya masalah dan tidak mau mengampuni, ibadah itu menjadi masalah berat. Aku ibadah yo, gah ya aku. Nang ibadah mesti ketemu karo kaya wanyel tok aku. Nah, percuma kita ibadah, ya benar. Makanya mari kita mau mengampuni satu dengan yang lain. Dimanapun berada, kita perlu mengampuni dan jangan mencari kesalahan orang. Kita mau berusaha untuk mencari apa yang terbaik, hidup yang berkenan kepada Allah, dan kita mampu menjadi berkat dimanapun kita berada. Tadi ngomong-ngomong sebentar sebelum ibadah dimulai dengan Mbak Eni, Bu Heni, kenapa banyak mereka tidak pakai masker? Di sebelah timur kereta api di tempat kami itu di lockdown 2 RT. Katanya yang pertama berikannya simpang siur, tapi yang jelas di lockdown 2 RT. Karena apa? Satu, katanya ada anaknya pulang dari Jakarta, kemudian satu keluarga kena. Dan keluarga itu kemudian mengadakan hajatan. Sehingga hajatannya kalau sekarang ini di kampung itu masih seneng masak bersama-sama itu loh. Apa rewangan gitu ya. Gua akui. Akhirnya rong RT kena semua. 35 kakak katanya.
di lockdown 2 RT. Makanya saya bilang kalau hari-hari ini saya dapat undangan, paling saya akan memasukkan tok terus pulang. Kemarin juga minggu kemarin saya memasukkan tok, yuk masukkan tok pulang. Ternyata dari pulang itu dipanggil lagi, dikasih apa, kresek, digawani. Jadi tidak duduk lama-lama, enggak. Masukkan aja, pokoknya saya memasukkan terus pulang. 2 RT. Banyak orang yang menyepelekan tadi bulan, wah kok tonggone kita itu yang masih gini. Tapi kita mau mengantisipasi. Ya kalau kita deket, ya hati-hati. Sampai begitu terdengar oleh anak saya Air, tadi bilang, Mah, makno coba warungi. Bapak ngerti ngunek-ngunek kono tuh kuning gini. Wong kuwi timur tandanya kereta api ora tau tuh kuning gini. Lah kok menawa tekan kene? Tuku gas terus piye? Ya piye Pak Toli. Mamaran Joko, aku jaga. Jadi pegang dia, kok pegang nih. Ya aku kemudian pakai ini. Hidup bersih. Cuci tangan, kemudian pakai ini, hati-hati lah. Nah ini satu. Makanya mari, agar tadi saya ngomong-ngomong, kita mau berpikir yang positif aja dan kita mau mengambil cara yang terbaik, tidak mencari kejelekan orang, tapi kita mau naik kayak ngomongin bahaya, ya kita tidak akan masuk ke situ. Kita mencoba hidup bersih. Hidup bersih dengan baik, makanya saya senang hidup bersih itu senang. Tapi banyak orang ngentek-ngenteknya banyu gitu ya. Tapi hidup bersih, kita wajib hidup bersih. Setiap hari tangannya usek menang, cuma apa sih itu usek menang. Pakai sanitizer lagi. Nah, tapi kita mau hidup bersih, menjaga kebersihan yang ada. Tadi kok sana enggak pakai? Mari kita mulai yang positif. Kalau mereka enggak pakai, kita mau pakai aja. Supaya jangan kita terkena. Jangan kita mencoba, jangan sampai Tuhan melindungi kita, iya kan melindungi, tapi tetap kita menjaga. Jadi kita jadi berkat. Lu kok pakai? Ya kita jadi berkat kemanapun dia harus jadi berkat bagi orang lain. Nah ini ada 3 hal tadi keuntungannya. Kalau demikian sekarang apa yang kita terima kalau kita tidak mau mengampuni orang? Nah sekarang tadi yang mau mengampuni keuntungannya gitu. Kalau kita tidak mau mengampuni, apa yang terjadi? Kalau kita tidak mau mengampuni orang, yang pertama sekali kita lihat ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yang pertama, kalau tidak mengampuni orang, berarti kesalahan kita tidak diampuni Tuhan. Yes. Kalau kesalahannya tidak diampuni Tuhan, maka percuma kita ke gereja. Ya pada? Percuma hari gereja coba tidak ampuni Pak. Tuhan ingin kalau kamu menjadi berkat, ya kamu mau menjadi berkat dulu. Jadi berkat. Ini ampuni mereka. Ampuni mereka. Jangan anyel dengan orang-orang. Ampuni mereka. Bapamu juga mengampuni kamu. Kalau kamu tidak mau mengampuni, Bapamu juga tidak mengampuni kamu. Tadi saya singgung, seringkali kita berdoa kok tidak dapat. Coba kita akan buka dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-25. Markus 11 ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, kalau kita berdoa, kita punya musuh, kita tidak ada percuma gitu. Ampuni dulu mereka. Ampuni mereka dulu. Nah, baru kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya Bapa di surga mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Nah, ini yang kita harus lihat bagaimana seharusnya kita. Ampuni mereka dulu. Orang yang sudah menyakiti kita, yang sudah membuat kita kecewa, yang memfitnah kita mungkin kesana kemari, wes bien. Ampuni mereka. Kalau dulu Pak Ronald pernah membawakan firman, kalau kita diejek orang, kita dihina orang, kita dirasani orang, berarti kita ada di depannya. Dulu Pak Ronald firman itu ya, tahun yang lalu. Kalau kita dihina orang berarti mereka di belakang kita. Nah kita di depannya, kenapa kita harus marah-marah? Ben wae. Tidak perlu kita memusingkan mereka. Ampuni aja, tidak apa-apa. Walaupun itu sangat menyakitkan kita, ampuni saja.
Ampuni mereka. Supaya juga kita pun diampuni oleh Tuhan. Kesalahan kita pun diampuni. Kalau kita tidak mau mengampuni, sampai mati pun aku delok wegah, teko wegah. Wah, wes ini sudah namanya dendam yang kesumat itu namanya ya. Sampai mati, apa itu namanya? Melihat jenazahnya pun tidak mau. Dendamnya sudah ini berlebih-lebihan itu. Jangan sampai. Ampuni mereka. Ampuni. Ini untuk Bu Rafi. Ini penting sekali nih. Jangan nyimpan dendam. Ponak anak itu nyong-nyong piye. Kita harus mengampuni orang sing jelek kaya aku pun ampuni supaya dipermudah semua, diberi kelancaran, diberi keringanan, semuanya diberi keringanan. Enak sekali ya Bu Rafi ya. Nah, supaya nanti mudah seperti itu. Berusaha terus. Aku mau mengampuni. Sekalipun menyakitkan dan disakiti orang, wis pokoknya aku tetap mau mengampuni dia. Dia tidak mau mengampuni aku, tidak apa-apa. Aku mau mengampuni dia. Kalau kita mau mengampuni, maka tidak akan ada beban dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita tidak mau mengampuni, muncul akar kepahitan. Kalau orang sudah punya akar kepahitan, maka hidupnya saya yakin tidak akan ada damai. Muncul akar kepahitan. Udah tidak mau ini, tidak mau wis, muncul akar kepahitan. Tadi saya singgung, hidupnya pun tidak tenang, mati pun ragilem datang itu mengati. Wah, ini bahaya ini. Kemarin saya mendengarkan ada anak yang dimarahi oleh orang tuanya, kemudian dia pergi. Dimarahi orang tuanya, kemudian dia pergi dari rumah. Bahkan kemudian dia membuat suatu di Instagram itu ya, dibuat itu dibuat sampai mati pun aku tidak akan melihat ibuku. Wah, itu anak kurang ajar. Saya langsung, wah, anak itu anak kurang ajar. Sebenarnya dua anak-anak kaya ngono genti kaya ngopo rasane. Dosane kaya ngopo. Ibuke ngelekke apa? Dia memakai baju yang terlalu mini. Kamu nek pakai baju kayak gitu, jangan nyalahkan orang di luar yang memperkosa kamu. Kan dia membuka diri. Pakai baju yang tidak senonoh. Apa kamu dipikir seorang pelacur? Orang berpikir apa anak ibu ke pelacur loh. Langsung dia marah-marah. Dia marah banget. Dia pergi dari rumah. Kemudian dia bilang, aku tidak akan pulang ke rumah sampai ibuku mati pun. Aku tidak akan melihat ibuku mati. Wah, kejem banget ini. Saya bilang anak durhaka banget itu. Kalau dia bilang kayak gitu dikandani ya sing apik. Setiap orang memberitahu itu kan tidak sama caranya. Masa ibu dhewe kan tahu sudah mengenal ibu kaya ngopo, kok masih digituin? Kalau orang mau memberitahu pasti ada tanda-tanda yang akan terjadi. Mengapa ibu kok seperti ini? Kenapa ibuku melarang? Nah, ini yang kemudian saya katakan saya kayak gitu, saya bilang gini, wah wis urip koyo ngono ki piye no meneh. Maka saya yakin orang yang punya akar kepahitan hidupnya tidak akan ada ketenangan. Tidak akan ada sukacita. Dia pergi dari rumah, apakah dia ada sukacita? Tidak mungkin. Sekalipun dia sudah bekerja, kalau dia berani sama orang tuanya, apa yang terjadi? Jangan pernah kita berani dengan orang tua. Anak ini saya katakan, wah anak ini, saya ini sudah wanyel bilang sama ibuku. Sampai, wah lah ini saya bilang, waduh. Kamu ngerti mbak ibumu kayak apa? Tahu. Saya tahu ibumu. Sudah berapa tahun kamu udah ibu? Sekian tahun. Lah kok mengkoyong ngono aja? Kan ibu memberitahu. Jangan pakai kayak gitu. Tapi caranya saja setiap orang kan beda-beda. Ya diampuni. Tapi dia tidak mau. Saya tidak akan mau mengampuni ibu saya. Sampai kapanpun. Waduh, saya udah. Wes, ini anak ini mau terima apa ini? Nanti kalau kamu tidak mengampuni, kamu juga tidak mengampuni kamu. Tuhanmu tidak mengampuni kamu. Tidak mungkin. Tuhan Maha Pengasih. Tuhan Maha Pengasih, betul. Tapi kalau kita tidak masih berada sama orang tua dan tidak mengampuni, adakah kita mendapatkan yang luar biasa? Maka mari, sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita timbul akar kepahitan dalam hidup kita. Jangan kita dendam dalam kehidupan kita. Kalau kita ada dendam,
Kita ibadah kayak gini berat loh. Aku wegah mangkat gereja, aku ngeliat seperti ini banyak. Ada orang yang punya akar kepahitan kemudian gereja jadikan masalah. Oh, aku karena gereja, orang tua juga memberi aku seperti ini, Allah juga seperti ini, wes karena gereja. Nah, ini karena punya akar kepahitan. Ke gereja berat banget. Makanya mari sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita ini memiliki akar kepahitan. Cabut akar ini. Sedikit banyak mungkin, sampai jangan ada yang membekas. Cabut semuanya sehingga ada pengampunan dan pengampunan yang luar biasa, sehingga benar-benar kita ada suatu ketenangan. Yang ketiga, kalau kita tidak mau mengampuni, yang ketiga kita lihat, kalau orang yang tidak mau mengampuni mesti suka menghakimi orang lain. Nah, orang yang tidak mau mengampuni itu suka menghakimi orang lain. Semua yang benar pada diri sendiri. Kayak ini, kayak salah. Yang benar siapa? Mencari kejelekan orang lain. Orang yang tidak mau mengampuni orang itu suka menghakimi orang lain dan melihat kejelekan orang lain lebih banyak. Bukan kebaikannya yang dilihat, kejelekannya yang dilihat. Karena apa? Mereka tidak pernah mengerti itu mengampuni. Jadi kayak salah semua. Dek ngandani apa kok dek bener apa ya? Nah, apa orang suci dia kok nggak tahu saya? Wah, ini muncul lagi. Yang dilihat kejelekannya, wong dia sendiri juga jelek kok. Wong dia sendiri kayak gini kok. Nah, jangan sampai. Sukanya menghakimi orang lain. Makanya mari kita mau mengampuni orang, supaya jangan melihat kejelekan orang, tapi kita mau melihat satu kebaikan. Setiap orang, sekecil apapun pasti ada kandung baiknya. Jangan mencari kejelekannya, tapi cari yang terbaik. Pernah saya di sekolah membuat papan tulis ini soal orek-orek kelabu. Saya memang nyuruh, Pak tolong Pak orek semuanya. Namun ada sisi yang sedikit ini bersih. Kemudian saya suruh melihat anak-anak, apa yang kamu lihat? Tempat yang kotor bu, tempat yang kayak gini bu. Semua menurut apanya? Kejelekannya. Sekarang kamu lihat yang positif, apa yang positif? Tidak ada. Padahal di dalam kejelekan itu pasti titik kebaikan itu masih ada. Cari yang terbaik. Cari yang terbaik dalam setiap pribadi orang. Jangan mencari kejelekannya. Kemudian saya katakan, lah ini ruangan yang segini, yang kecil ini baik enggak? Tapi yang lain bu, jangan delok yang lain. Sekarang kita mau lihat segi yang positifnya dari orang. Ini kita melihat. Seseorang jangan melihat jeleknya, tapi kita mau melihat yang terbaik. Apa? Yang terbaik dari orang. Jangan menghakimi. Kalau kita mencari jeleknya, pasti mudah untuk menghakimi. Yang keempat, kalau kita tidak mau mengampuni, kita akan merasakan apa? Membuka diri terhadap dosa. Nah ini loh, merasakan apa? Membuka diri. Kalau kita tidak mau mengampuni orang, berarti membuka diri terhadap dosa. Tadi boleh jeleknya orang, mencari ini lagi, mencari jeleknya, membuka dosa yang semakin banyak. Nah, membuka salah dosa dan dosa, berbuat dosa terus. Ya. Makanya mari, tatkala kita mau mengampuni, di situ ada sesuatu yang luar biasa. Mengampuni pasti mengasihi. Tatkala kita mengampuni, kita mengasihi, maka semua itu akan dipulihkan. Tadi sesi yang pertama, kita akan dipulihkan keluarga kita, kita akan dipulihkan ekonomi kita, kita akan dipulihkan segala pekerjaan kita. Kalau kita mau mengampuni orang lain, Tuhan sanggup memulihkan. Dari sisi pertama kali saya dengar dari sedikit aja, tapi Tuhan mau memulihkan. Tuhan mau menjadikan terbaik kalau kita mau mengampuni orang. Maka mari sebagai anak-anak Allah, mulai pagi hari ini kita mau katakan, Tuhan, aku mau mengampuni. Aku mau bertindak dengan benar. Aku mau sungguh-sungguh hidup dalam kasih-Mu Bapa, melakukan firman-Mu. Saya yakin doa Bapa kami ini sudah menjadi sangat-sangat di luar kepala kita. Anak kecil pun hafal doa Bapa kami ini. Oh biarlah bukan hanya kita hafalkan saja, tapi kita mau mengerti maksud dari ini semuanya. Kita mau mengampuni, dan mengampuni yang benar-benar yang Tuhan berikan. Mengampuni dengan pure banget, aku mau mengampuni. Maka akan ada damai.
akan ada satu ketenangan, akan ada sukacita yang luar biasa, dan semua yang kita lakukan akan dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita akan belajar mengampuni. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-19. Coba kita akan lihat Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Kalau ada yang sudah ketemu. Roma 12 ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Lah demikianlah tadi. Jangan kita menuntut pembalasan. Berikan waktu, berikan ruang, berikan semuanya untuk Tuhan yang membalas, bukan kita yang membalas. Seringkali kalau kita mengatakan, nek gue disoplok orang, kamu pengen balas orang itu plek lagi, paling hanya memar aja. Tapi kalau Tuhan yang membalas, luar biasa sakitnya. Kepalanya bisa langsung seret balik ke belakang. Ya mana? Udah Tuhan hanya nyamplok aja, suruh bisa. Makanya kita lihat sebagai anak Tuhan, jangan kita membalas apapun yang dilakukan orang pada kita. Dialah Tuhan sendiri yang membalas itu. Dikatakan di sini, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Aku yang menuntut itu, bukan kita yang membalas. Maka berikan itu kepada Tuhan. Tidak perlu kita membahas, aku pengen balas dia. Tidak usah. Rugi. Itu menyakiti diri sendiri. Kita rugi. Kita sakit. Orang juga sakit. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang membalas. Nek kalau sudah membalas Tuhan, wes Tuhan tidak ngerasa. Kalau Tuhan mengatakan kepada kita, supaya kita tidak membalas, tapi kita mau mengasihi dengan sungguh. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-44 dikatakan apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihi musuhmu. Kasihi musuhmu. Ayat yang ke-45. Sebaliknya ya. Karena ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Jangan kita membalas. Itu haknya Tuhan membalasan itu. Tapi Tuhan ingin kita mengasihi. Sulit bu. Kita minta Tuhan sendiri yang memberi kekuatan pada kita. Roh Kudus berkati aku, urapi penuhnya aku Tuhan, supaya aku mampu melakukan firman-Mu dengan benar. Sehingga kita mampu jadi alat-alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sebagai anak-anak Tuhan mulai saat ini, Tuhan aku mau serahkan semuanya ini kepadamu. Dan biarlah orang yang menyakiti aku itu bukan urusanku lagi, tapi itu urusan Tuhan dengan mereka. Enak ya kita ya. Itu urusan Tuhan dengan mereka, bukan dengan aku lagi. Plong kita. Merdeka. Mari kita mau serahkan semua kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang bertindak dalam segalanya. Amin. Mari kita mau menyerahkan segenap kehidupan kita ini pada Tuhan. Kita mau Tuhan, ajari aku mengampuni. Ajari aku mengampuni sesama kami. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami mau mengampuni, ada kasih yang luar biasa, ada kekuatan yang luar biasa Bapak. Bahkan pemulihan yang luar biasa Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Kita minta pada Tuhan, Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus penuhi aku dengan Roh-Mu Tuhan, supaya aku mampu melakukan firman-Mu dengan benar. Haleluya. WL maju ke depan. Kita akan memuji nama Tuhan, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi
untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, mengajarkan kami untuk kami saling mengampuni. Jikalau kami mengampuni, maka akan melahirkan pengampunan kepada kami dan akan melahirkan pemulihan bagi hidup kami. Biarlah kami hidup dalam pemulihan di dalam Tuhan, karena kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan biarlah hari ini Tuhan Yesus, Engkau nyatakan kuasa-Mu lewat hamba-Mu, keluarganya, anak, cucu, menantu, semuanya disertai oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami dikuatkan oleh Tuhan dan kami masuk dalam pergerakan bersama dengan Tuhan. Lawat bangsa kami, lawat negara kami. Biarlah kami dapat melewati pandemi corona ini. Dan kami tahu Tuhan, Engkau protek setiap jemaat-jemaat-Mu dengan kuasa darah Yesus. Tidak ada yang dapat terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kami percaya, kami punya Yesus yang luar biasa. Darah Yesus berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, yang melayani Tuhan pada hari ini juga diberkati Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan Yesus, hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi atas bangsa kami. Presiden, wakil presiden, kabinet yang ada yang bekerja juga Tuhan sertai. Kami memberkati kota kami tercinta, kota Solo. Solo penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawat bangsa kami, lawat kota kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan. Jemaat-jemaat kami yang mengalami sakit penyakit juga Tuhan jamah. Kami berdoa untuk Ibu Suli, untuk Ma Enggar. Kami juga berdoa untuk Ibu Jumadi, juga dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Dan biarlah hari ini kami hidup karena kasih karunia Tuhan. Bapa, tibalah saatnya kami akan memberikan persembahan yang kedua. Mari angkat persembahan-Mu yang kedua. Kami akan memberikan dengan sukacita. Hamba-Mu percikan darah Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap benih keuangan yang ada. Kami hidup dalam tingkap langit yang terbuka dan berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Dan kami memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin.